Selamat sore sahabat mutu, kembali lagi bersama dengan kami di acara Bincang-Bincang Sore Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Ya, acara Bincang-Bincang Sore ini Pak merupakan kegiatan dari program inovasi LPMP Provinsi Sulawesi Utara, yakni Baku Baking Pandi. Program ini memberikan ruang bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, siswa, bahkan orang tua, maupun masyarakat serta stakeholder pendidikan atau pemangku pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara maupun kabupaten kota untuk berbagai pengalaman ataupun mensosialisasikan informasi tentang pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Sahabat mutu, kalau pada episode sebelumnya kita menghadirkan narasumber dari guru, seorang guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, yakni pembelajaran jarak jauh. Ya, pada saat ini narasumber yang hadir pada saat ini dari Dinas Pendidikan yang tentunya sangat berperan penting pada keberhasilan pendidikan di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Telah hadir bersama kita Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Manado, Bapak Sone Engka, SPD MSI. Selamat sore Pak. Selamat sore, Kamarat sedikit. Ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Oh iya. Apa kabar Pak Sone? Puji Tuhan, baik-baik. Salam sehat ya Pak. Salam sehat. Bersama saya kali ini Maria Bari akan berbincang-bincang dengan Pak Sone tentang peran Dinas Pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Pak Sone, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebagai salah satu upaya menjaga keselamatan guru dan siswa selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan PJJ atau pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini diberlakukan dengan mengedepankan kegiatan belajar berbasis online, ya Pak ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado dalam penerapan kebijakan ini? Oke, terima kasih untuk saat ini. Ya, Pak. Kota Manado ada masuk di status kondisi khusus. Nah, itu sesuai dengan Kemendikbud nomor 719 4 Agustus 2020. Nah, dikatakan suatu daerah khusus atau dengan kondisi yang khusus, berarti itu kita masih masuk pada zona merah, orange, itu kita masih ada di zona itu. Jadi sehingga dengan demikian saat ini tidak ada model pembelajaran lain yang sangat pas dengan situasi pandemi saat ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, strategi kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado bagaimana untuk mensukseskan ini pembelajaran jarak jauh. Ya, kami mendapat instruksi dari Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Daglan Malangitan, bahwa kami harus melakukan sosialisasi dan melakukan pendampingan. Nah, ini bukan hanya kami juga dari bidang, baik bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP, tapi kita juga kerjasama dengan teman-teman kami yang sangat super, yaitu teman-teman pengawas. Sehingga pembelajaran yang kami lakukan sejak Maret sampai hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh, kalau bisa di-shoot ini kami saat ini kami bisa melihat guru yang lagi mengajar selang seminggu dari hari Senin sampai hari ini. Itu kami punya sistem, yaitu kami namakan sistem data digital pembelajaran.
Nah, ini sistem data digital pembelajaran ini merangkum semua proses kegiatan guru. Mereka semua rata-rata berkarya, bekerja, mengajar dari rumah. Nah, proses pembelajaran jarak jauh ini itu yang memang saat ini tidak boleh tidak, itu yang harus orang packing. Iya, Nah, betul. ada di sini dengan situasi kondisi khusus dengan Merdeka Belajar dari Mas Menteri sehingga bermunculanlah ide-ide kreatif, ide-ide inovasi sehingga teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru tanpa diminta dorong bilang apa bikin istilah guru penggerak, kepala sekolah penggerak di Kota Manado itu sudah terjadi jadi dengan sendirinya sehingga pembelajaran menyenangkan, pembelajaran yang sehat dan selalu Mas Menteri dan Pak Presiden selalu mengatakan 2K, keselamatan dan kesehatan. Sehat. Itu yang kami tonjolkan dan ini sudah terjadi. Kami melakukan koordinasi, melakukan pendampingan baik kami dari bidang maupun dari teman-teman pengawas. Dan dengan bahwa efektif enggak ini pembelajaran jarak jauh PJJ ini? Sangat, kalau di Manado itu bisa kami pantau. Ini kami punya sederhana sekali, kami bisa memantau kalau bisa di Zoom ini. Iya. Kalau ini bisa di Zoom ini kami kami bisa di sini ada respondennya 141. Responden guru berarti ada 1441 guru yang lagi mengajar dan berarti ada 141 rombongan belajar yang lagi belajar. Ini. Sehingga dan di sini juga ada bisa kita lihat, ini bisa kita kontrol guru-guru, ada nama-nama guru yang bisa mengajar. Kami bisa kontrol. Iya. Dan materi apa ataupun model apa yang mereka pakai ini bisa kami kontrol. Nah, ini proses pembelajarannya dalam bentuk daring. Di sini ada 3 garis besar, yaitu ada lingkaran. Di sini ada 3 warna. Nah, di sini yang tatap muka daring. Tatap muka daring ini artinya mereka lewat Zoom, Skype, Google Classroom, Google Meet dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada tatap muka dengan melalui, ada juga kita kerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada. Dan juga yang paling sederhana, pembelajaran yang paling sederhana adalah pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp. Itu yang sudah kami, dan media juga ada media pembelajaran. Ini ada pembelajaran dalam bentuk luring, ada juga. Yang jadi kami bisa memantau. Dan juga sejak dari bulan Maret, Kota Manado bekerja sama dengan RRI, kami melakukan pembelajaran luring lewat RRI. Ada 2 program, yaitu program Pro 1 dan Pro 2. Pro 1 itu dari PAUD sampai SD, Pro 2 itu SMP. Nah, sejak tahun ajaran baru ini, dari bulan Juli sampai hari ini, kami mengajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau di Pro 1 SD dari Senin sampai Rabu, SD PAUD dan SD dari Senin sampai Rabu. Kalau di Pro 2 SMP dari Senin sampai hari Jumat kami mengajar. Dan di sini juga kami, nah sekarang pertanyaan, apakah bagaimana dengan anak-anak didik, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus? Bagaimana proses pembelajaran mereka? Itu juga kami dampingi. Salah satu kami dampingi lewat program pembelajaran dari pembelajaran luring dengan RRI. Kita datangkan guru-guru khusus, guru-guru yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus setiap Senin di Pro 2. Sudah mulai dari bulan lalu mereka mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan itu sangat enjoy, sehingga di Kota Manado antara sekarang yang kemarin ada gap antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu ada gap jauh. Tapi puji Tuhan dengan situasi saat ini bukan kami bersyukur terhadap pandemi COVID ini, tetapi dengan situasi saat ini terjadi persaingan yang sehat
antara sekolah negeri dan sekolah swasta sekarang, negeri dan swasta dengan beberapa parameter yang kami punya itu sudah sama sekarang di Iya, kota Pak. Manado. Hmm. Saya kira itu untuk sementara yang bisa dijawab Iya, untuk pertanyaan ini. iya, Pak. Berarti Pak, untuk aplikasi yang Bapak tunjukkan tadi itu hanya ada di Kota Manado atau sudah ada di Ya, yang kita untuk aplikasi yang kalau Bapak. aplikasi ini kami pakai dari SD sampai SMP. SD juga ada, saat ini SD sudah yang kami rangkum itu ada 9.000 lebih guru seminggu ini Iya, mereka melakukan pembelajaran. Berarti kalau ada 9 ribuan, berarti ada 9 ribuan rombongan belajar yang belajar, baik secara daring maupun secara luring. Kota Manado masih termasuk zona kondisi khusus dengan zona merah. merah. Berarti tidak ada pembelajaran luring yang tatap muka. Mantap. Walaupun di satu kecamatan di Kota Manado, Kecamatan Bunaken, Kelautan, Perairan, itu mereka zona hijau. Tapi tetap tidak ada tatap muka di kelas. Ya Pak, yang pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan dan solusi yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Manado dalam menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh? Ya, solusi yang pertama kami bagaimana membuka mindset. Bukan gurunya, membuka mindset teman-teman kepala sekolah. Itu yang paling sangat-sangat merubah pola pikir dari pola pikir yang lama ke paradigma yang baru dengan situasi saat ini. Tapi puji Tuhan bekerja sama dengan teman-teman pengawas kami mampu melakukan itu, dan untuk setelah itu mereka mampu menerjemahkan ke teman-teman guru. Nah, sekarang kendala-kendala dalam proses pembelajaran PJJ saat ini itu pertama itu teman-teman berpikir bahwa PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu adalah pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, itu tidak. Itu kan daring itu dalam jaringan, luring di luar jaringan. Berarti yang dalam jaringan itu kita memiliki suatu akses tertentu pada suatu informasi apa yang kita akan akses. Nah, di Kota Manado untuk ada sekitar kalau kita ambil contoh karena saya dari SMP, bidang pembinaan SMP, 85% siswa belajar lewat daring. Sisanya itu belajar lewat luring. Tetapi guru SMP di Kota Manado bisa 100% mengajar daring, bisa 100% mengajar luring. Itu yang bisa kami pantau itu lewat tadi. Dari form itu sistem data digital pembelajaran. Nah, dari situ sekarang kalau untuk daring, oke, ada banyak tawaran. Sehingga kami ada kerjasama dengan Portaldi, kami kerjasama dengan ini, kami kerjasama dengan ini. Kami memfasilitasi dengan provider-provider yang ada beberapa provider. Kami kerjasama ini semua untuk mengakses bagaimana kemudahan-kemudahan. Cuma memang kalau untuk di daerah tertentu, Kota Manado itu memang signalnya sangat-sangat jelek. Kami punya data untuk siswa ada berapa persen siswa yang memiliki handphone yang bisa di situ, dan ada beberapa persen siswa tidak ada, sama dengan yang tadi 85% siswa memiliki handphone yang bisa untuk mengakses daring, sisanya itu tidak memiliki handphone itu. Itu lagi diklasifikasi. Kenapa mereka tidak punya? Karena itu mereka bisa pinjam dana. Sekarang solusi bagaimana? Itu kendala. Sekarang solusi bagaimana untuk pembelajaran luring? Nah, kami kan Mas Menteri dan Pak Wali Kota dan Pak Kadis itu tidak mau ada pembelajaran tatap muka di kelas maupun di mana saja. Nah, itu dalam bentuk apa? Di sini kan di setiap sekolah di Kota Manado itu sudah memiliki buku, fasilitas buku, baik SD maupun SMP. Nah, buku ini dibagi ke siswa-siswa, dan setelah itu guru membuat IHT, dan ini sudah kami lakukan,
mereka melakukan penggodokan, membuat modul bahan ajar untuk luring. Apakah mereka buat dalam sebulan sekali atau seminggu sekali? Nah, itu bagaimana? Sekarang sudah ada modulnya. Sekarang bagaimana proses penyebarannya? Proses penyebarannya melakukan koordinasi dengan teman-teman orang tua murid yang datang ambil. Misalnya mereka ambil hari Jumat atau hari Senin. Mereka ambil untuk materi, minggu berjalan, dan mereka menyerahkan tagihan yang sudah kami lakukan. Dan prinsip kami di dalam proses pembelajaran bagi guru bahwa guru tetap melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan, baik oleh guru maupun oleh siswa. Dan proses pembelajarannya itu dibuat sesederhana mungkin. Sehingga kemarin kami juga belajar dengan teman-teman. Saya juga sementara bisa memantau guru sementara belajar. Itu yang tadi. Guru juga yang sementara mengajar bisa saya pantau. Ada itu saya tergabung di beberapa grup WA. Dan itu yang kita balik ke luring, itu luringnya jadi model begitu. Dan mungkin pertanyaan, bagaimana dengan capaian kurikulum? Nah, sejak Maret kami sudah melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan bersama dengan teman-teman pengawas. Coba kita membedah SKL, KI, KD, dan sebagainya untuk bagaimana bisa menjadikan sebentar di pembelajaran itu yang ada esensial dan non esensial. Yang bukan non esensial kita abaikan, karena walaupun masa pandemi itu pembelajaran di Kota Manado itu tetap mengikuti pola aturan yang ada. Dia tetap dalam posisi level HOTS, bukan pada level yang di bawah. Kita tetap mengambil di level HOTS. Sehingga mungkin pendidikan di Kota Manado, saya ambil contoh SMP, mereka sekarang lagi menginvasi media sosial. Kalau Ibu bisa melihat di YouTube channel, coba buka dari SMP 1 sampai SMP 14, itu negeri. Dari sekolah-sekolah swasta coba dibuka. Sudah banyak di situ dilakukan proses-proses pembelajaran. Paling banyak di situ adalah media belajar. Itu yang kami lakukan. Kira-kira demikian. Pertanyaan berikut, bagaimana Dinas Pendidikan memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini berjalan sesuai dengan semestinya? Ya, seperti saya katakan tadi, dan seperti yang sudah saya kasih contoh tadi, itu ada sistem aplikasinya, itu yang kami lakukan. Dan kami juga bekerja sama dengan teman-teman pengawas untuk memantau, karena teman-teman pengawas fungsinya bagaimana mereka menjaga kualitas yang sudah ada. Kami yang membuat regulasi, mereka yang menjaga regulasi. Kira-kira itu yang, dan bisa dibuktikan kemarin Pak Kepala LPMP, Pak Febri sudah bisa melihat langsung proses pembelajaran PJJ di Kota Manado, testimoninya ke SMP Negeri 2, itu bagaimana mereka di sana. Seperti itulah yang kami lakukan. Sehingga dengan situasi saat ini muncul ide-ide kreatif. Kemarin baru salah satu sekolah negeri, SMP Negeri 7, dia mengeluarkan program podcast broadcasting education Kota Manado. Jadi model begini, di situ dihadirkan bisa orang tua, bisa siswa, bisa stakeholder lainnya untuk membahas, sama dengan prinsipnya Wale Pendidikan, membahas masalah-masalah yang terjadi. Dan itu sudah di launching kemarin. Kami juga banyak muncul Gema, muncul Rema, Studio Mini, Taman Siswa. Jadi bermunculanlah ide-ide kreatif, dan ini bukan cuma nanti pada masa pandemi, dia akan dipertahankan menjadi budaya Kota Manado, menjadi budaya sekolah masing-masing. Pemantauan kami itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya sekolah A ada 5 guru, di jadwal mengajar 5 guru mapel ini. Nah, setelah itu kalau dia misalnya hanya mengajar 4, kami langsung telepon
kepala sekolahnya, tolong guru ini begini. Oh Pak, jawabnya mungkin bla bla ya. Itu langsung kami langsung eh, langsung. kendala yang muncul, Iya. kami langsung cari solusinya. Seperti itu yang terjadi. Mat bisa minum ini? Bisa Pak, silakan. Kalau mau mungkin kita bisa testimoni dengan teman nanti besok-besok turun ke Manado kita lihat perkembangan yang terjadi di. Karena ini semua karena Pak Wali Kota, Pak Dr. Feki dan Pak Kadis kita Pak Dr. Daglan, mereka orang-orang yang cerdas, kami-kami yang ini harus juga berpikir bagaimana mencerdaskan ini pendidikan yang ada di Kota Manado. Sekarang kita masuk pada pertanyaan terakhir, ya Pak. Apa harapan Bapak bagi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Oh ya, terima kasih. Ada satu fenomena yang muncul setelah di masa pandemi ini. Kok gurunya nak mengajar? Iya. Orang tua yang mengajar, kok guru masih dapat sertifikasi? Iya, betul. Itu yang fenomena yang terjadi. Nah, tapi pada dasarnya guru-guru ini malah mereka merancang suatu proses pembelajaran yang sederhana, tetapi bermakna. Tidak meninggalkan rule yang ada. Tidak meninggalkan apa yang diinginkan oleh kurikulum. Nah, itu yang pertama, itu kita bilang tetap guru-guru kami di Kota Manado, baik PAUD, SD, SMP, mereka tetap belajar, mereka tetap mengajar. Nah, di program kami juga ada program bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, tenaga kependidikan. Kami ada satu program Teacher Learning Center. Kumpulan dari beberapa guru-guru yang the best, sehingga istilahnya the best of the best. Kami sebut dengan master teacher. Ini sementara bergulir sudah pada tahun kedua. Ada 35 guru baik PAUD, SD, SMP. Tahun depan mereka akan mampu menghasilkan 75 guru lagi yang terbaik. Sehingga pada satu saat ada 10 ribuan lebih guru di Kota Manado akan semua mengalami program ini. Nah, sekarang itu pertanyaan tadi. Bagaimana dengan tanggapan saya sebagai kepala bidang pembinaan SMP? Mari kita bekerja sama. Mari kita saling berkomunikasi. Karena tidak terasa pendidikan di masa pandemi ini ada memunculkan dua fenomena. Fenomena yang pertama adalah pendidikan karakter. Bagaimana anak-anak guru itu dan kami bertanggung jawab untuk itu. Ada beberapa indikator pada pendidikan karakter. Tanpa disadari ada satu juga fenomena yang muncul, pendidikan keluarga. Tanpa disadari. Sehingga ada tokoh pendidikan kita, tokoh nasional, dia mengatakan bahwa semua orang itu adalah guru. Dan semua rumah itu adalah sekolah. Inilah muncul pendidikan karakter, pendidikan keluarga. Sehingga mari pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, pihak orang tua, dan pihak masyarakat kita sama-sama bahu-membahu menggiring anak-anak kita untuk pada satu tujuan pendidikan. Dan kepada teman-teman pengawas, kita lebih lagi berkomunikasi lebih baik lagi dengan baik dari dinas, dan bermitra dengan teman-teman kepala sekolah dan sekolah, supaya memang benar-benar di suasana pandemi ini anak-anak tetap mengenyam pendidikan. Kira-kira itu. Dan maju mundurnya suatu pendidikan itu dilihat dari saya mengandaikan segitiga sama kaki. Yang atas sekali itu adalah pemerintah, dalam hal ini sekolah. Kiri kanan di bawah itu adalah keluarga dan masyarakat. Di tengah itu adalah anak didik. Kalau ini tiga komponen ini bersatu bergandengan tangan, pasti anak didik kita ini
generasi emas bangsa Indonesia nantinya ke depan akan sampai pada tujuan yang cita-cita mereka. Seperti itu. Baik sahabat mutu, kita berbincang-bincang dengan Pak Sone, ya. Iya. Lebih akrab saya panggil Pak Sone saja ya. Pak Sony. Oh, Pak Sony. Iya. Oh, maaf Pak. Soalnya kalau Pak Sony semua bilang kan zona eksklusif. Oh, ZEE. iya. Iya. Pak Sony ya. Iya. Kiranya ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita dari sini kita belajar mengenai pendidikan, bagaimana pendidikan jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Saya atas nama Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Utara, bahkan semua yang menyaksikan. Mungkin ada Iya Pak. Kalimat penutup. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih kepada Iya Pak. LPMP dalam hal ini. Iya. Kepala LPMP dari Pak Kepala Dinas. Nanti besok-besok satu saat Pak Kepala Dinas juga bisa hadir bersama dengan kita. Dengan acara ini sungguh sangat bagus. Dan pesan lebih bagus kalau kita lagi interaktif. Sehingga permasalahan, biar satu aja permasalahan bisa kita pecahkan. Ya. Saya atas nama Kepala LPMP Provinsi Sulawesi Utara, bahkan semua yang hadir, yang menyaksikan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sony, maaf. Semoga Bapak sukses selalu untuk ke depan. Amin. Ya. Dan baik sahabat mutu, demikianlah acara bincang-bincang sore kita pada saat ini dalam program Baku Baking Pandai. Dalam edisi Jumat 2 Oktober 2020, kami mohon maaf sebelumnya jika ada kekeliruan atau salah-salah kata yang kami ucapkan. Dan sebelum menutup kegiatan acara kita pada hari ini, saya mau salam gerakan Mapalus dulu ya Pak ya. Iya. Bisa Pak. Kalau saya bilang salam gerakan Mapalus Pendidikan, ya bersama peduli mutu pendidikan, gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Salam gerakan Mapalus Pendidikan bersama peduli mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Salam sehat untuk kita semua. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Bye-bye.